awalnya Malaysia diremehkan oleh netizen. Jelang laga timnas Malaysia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia, pelatih Malaysia bernafsu akhiri 11 tahun rekor selalu kalah dari Vietnam. Ternyata tetangga jiran kita ini sudah 11 tahun tidak menang melawan Vietnam. 11 tahun. Ini gimana ya? Mau melawan Vietnam yang sudah 3 kali kita kalahkan, tidak pernah menang selama 11 tahun. Mau melawan King Indo ya guys. Mungkin karena alasan ini mereka tidak mau melawan Indonesia. Ternyata ada kekhawatiran dari mereka melawan Vietnam yang tidak pernah menang selama 11 tahun. Sepertinya Vietnam akan memperpanjang rekornya menjadi 12 tahun kayaknya. Berbaloi betul puluhan ribu penyokong Malaysia yang datang ke stadium hari ni. Boleh tengok 4 gol. Malam ni bukan saja kita menang dengan Vietnam yang sebelum ni susah nak menang. Kita siap dapat 3 poin penuh. Kalau ada mata ranking, insyaAllah ranking pun boleh naik. Padang bola pun cantik bukan main lagi. Berbeza kan nak dibandingkan dengan keadaan Padang dulu. Ramai juga kawan-kawan Indonesia saya yang turut menyokong pasukan Harimau Malaya malam ni. Alhamdulillah, ini semangat yang kita nak. Geng, korang rasa siapa pemain terbaik malam ni untuk Harimau Malaya? Dan boleh tak tahu, ada tak siapa yang pergi ke stadium malam ni? Komen sikit. Karena 11 tahun tidak pernah menang lawan Vietnam. Tapi malam ini Malaysia membuktikan kualitasnya memang berbeda jauh daripada timnas Malaysia pada zaman dahulu. Tidak ada main long ball terus kejar bola, nggak ada. Permainannya memang sungguh sangat luar biasa. Di separuh masa pertama memang Malaysia agak kesulitan untuk membongkar pertahanan Vietnam. Tapi di separuh masa kedua akhirnya Malaysia berpesta gol. 2 pemain baru naturalisasi mencetak masing-masing 1 gol. Mas Holgaldo, siapa itu? Mas Joe Perdo juga mencatatkan namanya di papan skor. Mas Corbin Ong, kemudian Mas Dion Kul. Jadi Malaysia menang 4-0. Sedangkan timnas Indonesia harus rela diayam-ayamkan oleh timnas Jepun dengan skor 6-0. Dan tahniah untuk timnas Malaysia, dipastikan akan lolos ke Piala Asia menemani timnas Indonesia. Kita doakan saja mudah-mudahan satu grup biar lebih seru derby Nusantara ketika Piala Asia di tahun yang akan datang. Dan uniknya, pemain naturalisasi Malaysia ini menjadi bahan perbincangan oleh segelintir netizen Indonesia. Jadi ini segelintir sahabatku semua. Tidak semuanya netizen Indonesia itu kemudian benci dengan timnas Malaysia. Enggak, hanya segelintir. Kadang-kadang ya seperti itulah sifat manusia. Namun di sisi lain ternyata timnas Malaysia begitu sangat menyala, tidak menghiraukan itu semua. Dan faktanya Malaysia begitu sangat luar biasa malam ini dan makin padu. Dan inilah reaksi netizen yang awalnya meremehkan timnas Malaysia, sekarang dibuat terkejut. Bahkan pemain naturalisasinya sempat dipertanyakan, kok bisa Malaysia punya pemain keturunan? Kira-kira dari mana kok bisa punya pemain keturunan Amerika Latin? FIFA perlu selidiki. Kalau sudah disahkan FIFA, berarti itu sudah memenuhi syarat sahabatku semua. Langsung kita simak videonya. Jelang laga timnas Malaysia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia, pelatih Malaysia bernafsu akhiri 11 tahun rekor selalu kalah dari Vietnam. Ternyata tetangga jiran kita ini sudah 11 tahun tidak menang melawan Vietnam. 11 tahun. Ini gimana ya? Mau melawan Vietnam yang sudah 3 kali kita kalahkan, tidak pernah menang selama 11 tahun. Mau melawan King Indo ya guys. Mungkin karena alasan ini mereka tidak mau melawan Indonesia. Ternyata ada kekhawatiran dari mereka melawan Vietnam yang tidak pernah menang selama 11 tahun. Sepertinya Vietnam akan memperpanjang rekornya menjadi 12 tahun kayaknya. Malaysia memutus rekor buruk lawan Vietnam dan lolos ke Piala Asia 2027. Laga seru perebutan tiket Piala Asia antara Malaysia dan Vietnam berkesudahan dengan skor yang di luar dugaan. Malaysia menang 4-0.
Bermain di Bukit Jalil, Malaysia itu agak kesulitan di babak pertama, sehingga skornya hanya 0-0 sampai peluit dibunyikan. Malaysia yang dibayangi rekor buruk di mana 8 pertandingan terakhir lawan Vietnam tidak pernah menang. Tampil sangat baik, apalagi didukung penuh oleh suporternya di Stadion Bukit Jalil. Betul, Hingga Mas. akhirnya di menit 49, Figueiredo membuka keunggulan dengan golnya. Unggul 1-0, Malaysia makin bergairah. Dan akhirnya Malaysia menambah 3 gol lagi lewat Holgado, Corbin Ong, dan juga Dion Cole. Skor akhir bertahan, Malaysia menang 4-0. Dengan kemenangan ini, Malaysia naik ke urutan pertama dengan 6 poin. Nah, mengingat regulasi kualifikasi Piala Asia itu mendahulukan head to head daripada selisih gol, maka dengan kemenangan ini sudah hampir pasti Malaysia akan lolos ke Piala Asia 2027, mendampingi Indonesia yang sudah lebih dulu lolos. Skor kekalahan 4-0 ini juga kali pertama Vietnam di bawah Kim Sang-sik itu kalah telak, kena bantai. GG Malaysia, selamat buat kelolosannya. Salam Di Matteo. Pertandingan Malaysia versus Vietnam akan segera dimulai ya guys. Tapi tiket Malaysia dan Vietnam ini sepi peminat. Sepi peminat. Tiket timnas Malaysia masih sepi peminat di mata Vietnam. Begini reaksi fans Harimau. Ini membuat netizen Malaysia geram ya guys terhadap media Vietnam. Karena sudah hal lumrah tiket untuk pertandingan Malaysia ini sepi peminat. Warga Malaysia mungkin tidak menyokong lewat stadion, tapi lewat TV aja ya guys. Bahkan laga persiapan Malaysia versus KPVRD yang dimenangkan oleh KPVRD dengan 3-0 itu berjumlah hanya 10.700 penonton ya guys. Ini kalau di Indonesia sekelas penonton Liga 2 ya guys. Padahal kita tahu mereka akan bertemu melawan Vietnam, juara bertahan Piala AFF. Gimana? Tidak semulus seperti King Indo, program kilat naturalisasi dari Malaysia dikecam. Buset dah guys. Kalau misalkan benar-benar guys ya tidak bisa membuktikan guys ya di mana data sahnya gitu ya dari pemain-pemain keturunan mereka guys, otomatis nantinya guys ya Malaysia akan di-ban FIFA seperti Timor Leste. Buset dah. Bahkan guys ya pengacara sendiri guys ya, pengacara dari Malaysia ini mendesak FAM gitu ya untuk transparan terkait naturalisasi ini. Buset dah. Sebenarnya guys ya, yang paling mempermasalahkan itu negara Vietnam guys. Soal nanti di tanggal 10 Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam cuy. Buset nih guys ya, tanda-tanda guys Vietnam itu ketakutan dengan naturalisasi dari Malaysia cuy. Soalnya guys ya pemain gacor-gacor banget guys. Ada dari Argentina, Spain, dan juga dari Brazil. Gokil gak tuh buset dah ya. Semoga aja guys ya kita sebagai negara tetangga yang ngedukung aja. Semoga aja Malaysia nggak di-ban FIFA cuy. Asal-usul dan si istilah pemain naturalisasi baru tidak jelas. FIFA diminta selidiki kecurangan Malaysia. Publik Sepak Bola Asia Tenggara menyoroti kebijakan naturalisasi kilat yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk memperkuat tim nasional mereka. Seperti yang diketahui, FAM tengah melakukan naturalisasi besar-besaran terhadap sejumlah pemain diaspora. Federasi Sepak Bola Malaysia baru saja mengumumkan nama-nama yang sudah menyelesaikan proses naturalisasi. Keempatnya adalah Imanol Machuca, Rodrigo Hidalgo, Argentina, Joao Figueiredo, Brazil, John Irazabal, Spanyol. Nama yang paling mentereng adalah Facundo Garces yang bermain untuk Deportivo Alavés di La Liga Spanyol. Salah satu yang disoroti penggemar sepak bola Asia Tenggara adalah cepatnya proses naturalisasi kelima nama tersebut. Selain itu, asal-usul dan silsilah keempat pemain tersebut jadi pertanyaan publik. Pasalnya, FAM tidak pernah mengumumkan sekalipun asal-usul keempat pemain diaspora yang baru saja diumumkan jadi bagian dari timnas Malaysia. Media Vietnam dan Tri melaporkan bahwa penggemar sepak bola Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, mengungkapkan kecurigaannya terhadap FAM. Mereka menuding bahwa FAM telah melakukan jual beli dengan pemain Amerika Latin untuk memperkuat tim nasionalnya sendiri. Selain itu, para penggemar juga percaya bahwa pemain-pemain diaspora tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Tudingan tersebut didasarkan pada tidak ada hubungan historis yang erat antara Malaysia dan Amerika Latin. Karena itu, publik sepak bola Asia Tenggara meminta FIFA untuk menyelidiki dugaan kecurangan FAM. Kritikan tidak hanya datang dari Indonesia. Penggemar dari Vietnam dan Thailand juga ikut menyaksikan asal-usul para pemain diaspora baru milik timnas Malaysia.
Kami mengkritik tim Indonesia karena menaturalisasi pemain. Tetapi setidaknya mereka memiliki asal-usul yang jelas. Tulis komentar fans Vietnam yang dikutip oleh Dantri. Sedangkan Malaysia, mereka tidak memiliki dokumen apapun untuk membuktikan asal-usul pemain mereka. Lanjutnya, penggemar minta FIFA segera menginvestigasi dugaan kecurangan Malaysia dalam perekrutan pemain diaspora. Malaysia terancam hukuman berat dari FIFA seperti yang dialami oleh Timor Leste pada 2017. FIFA menjatuhkan sanksi usai Timor Leste terbukti memainkan 9 pemain naturalisasi yang ilegal. Malaysia ejek timnas Indonesia, malah dipermalukan media Rusia. AFC makin gila, kebusukan terungkap. Kemarin ada wacana mini turnamen antara timnas Indonesia dan Malaysia. Mereka mengejek timnas Indonesia karena Malaysia itu bukan levelnya Indonesia. Tapi sekarang Rusia malah mengajak timnas Indonesia untuk pertandingan persahabatan, persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia ya guys. Ini timnas Malaysia menampar dirinya sendiri karena tidak selevel dengan timnas Indonesia. Itu benar, karena timnas Indonesia levelnya udah di atas mereka, yaitu bisa berdekatan dengan Rusia. Levelnya sudah Piala Dunia ya guys. Ini hanya alasan saja, tidak mau bertanding melawan Indonesia, takut dibantai. Kenapa kita ini kadang-kadang terpaling hebat, terpaling luar biasa kalau ada negara tetangga kita mendatangkan pemain keturunannya, kemudian dinaturalisasi, ya patutnya kita dukung sebagai negara serumpun, negara yang bertetangga sangat baik, meskipun kadang-kadang berselisih di media sosial, tapi faktanya orang Indonesia dan orang Malaysia itu kalau di dunia nyata rukun-rukun kok, ngopi bareng, borak-borak bersama. Dan awalnya netizen Indonesia meremehkan timnas Malaysia seolah-olah nggak bisa mengalahkan Vietnam, yang dimana Vietnam ini menjadi salah satu ya cukup disegani di Asia Tenggara. Tapi faktanya malam ini Malaysia membuktikan cipta sejarah baru, kedatangan pemain keturunan atau pemain warisan mengubah timnas Malaysia menjadi salah satu tim yang mungkin cukup menjadi persaingan sengit di Asia Tenggara. Mulai dari timnas Indonesia, kemudian timnas Thailand, sekarang tidak akan memandang remeh timnas Malaysia yang dimana diisi pemain-pemain yang berkualiti. Dan pertandingan malam ini timnas Indonesia harus menerima kekalahan yang begitu sangat besar, 6-0. Ya memang timnas Jepang ini salah satu timnas yang nggak bisa diremehkan sahabatku semua. Pemain-pemainnya sudah malang melintang bermain di Eropa dan ranking timnas Jepun pun nomor 15, sedangkan Indonesia berada di 117. Ya wajar aja kalau kalah telak, tapi nggak apa-apa, masih ada harapan untuk melaju ke Piala Dunia, asalkan belajar dari kesalahan dan jangan sampai sombong. Untuk fans sepak bola yang ada di Indonesia, jangan sampai kita meremehkan negara tetangga. Mari kita dukung, saling mensupport satu sama lain. Dan inilah komentar netizen ketika timnas Indonesia harus mengalami kekalahan yang begitu sangat telak. Akhirnya guys ya, latihan King Indo di match terakhir kualifikasi Piala Dunia round ketiga telah usai. Buset dah guys ya, nggak apa-apa guys ya, nggak apa-apa, dikarenakan kita latihan guys ya, latihan untuk memataskan diri ke round keempat nanti. Buset dah guys ya. Sumpah nih guys ya, emang Jepang nih main terlalu serius guys ya. Padahal guys ya, King Indo aja udah melakukan rotasi pemain guys, tapi Jepang mainnya terlalu serius cuy ya, sampai ke bantai 6-0 King Indo guys. Nggak sangat disayangkan guys ya, tapi guys ya, dalam pertandingan ini King Indo dapat banyak pembelajaran guys ya, banyak evaluasi juga harus dilakukan guys ya. Seperti bagaimana caranya nahan serangan cepat, bagaimana caranya nahan bola mati dari lawan, dan masih banyak lagi guys. Buset ya, semoga aja guys ya dari hasil latihan ini guys ya, King Indo di round keempat bisa bantai-bantai lawannya guys. Semangat terus Garuda.
Indonesia dibantai oleh Jepang 6-0. Bagaimana penampilan Max Hilgers hari ini? Benar-benar Indonesia sama sekali tidak bisa menyerang dan tidak ada serangan sama sekali. Dan bagaimana penampilan Max Hilgers? Semoga tidak dihujat oleh para supporter dari Indonesia. Ini benar-benar Max Hilgers ini menurut gua nggak nyatu sama Justin Hubner dan Jay Itnes. Berapa kali Max Hilgers melakukan blunder parah dan menghasilkan gol dari Jepang. Gila-gila. Dan semoga tidak dihujat, tapi kita harus support Max Hilgers, semoga bisa lebih nyatu. Dan untuk Jepang, pelan-pelan dong bang, Indonesia lagi berkembang ini, supaya nggak jatuh mental lah. Buset dah, kita ketemu lagi di Piala Dunia nanti ya 2026 bang Jepang, oke. Dan semoga timnas Indonesia mentalnya tidak turun dan lebih fokus ke kualifikasi ronde 4, 2 kali kemenangan, lanjut Piala Dunia. Kalah 6-0 dari timnas Jepun. Ini termasuk kekalahan yang paling terbesar kualifikasi Piala Dunia. Indonesia melawan Jepang dan masih punya kesempatan untuk timnas Indonesia di ronde keempat, tentunya harus belajar dari kesilapan. Oke, sahabat-sahabatku semua. Untuk netizen Indonesia, segelintir ya, tidak semuanya, yang masih sibuk soal pemain timnas Malaysia, yang dimana pemain-pemain baru, pemain warisan, memang tidak bisa dipandang remeh, berkualiti, bermain di Eropa, bermain di Liga Elit, dan ini juga sedikit menimbulkan perselisihan di media sosial dan bikin ketar-ketir netizen sebelah, ya karena sudah terbukti timnas Malaysia melawan Vietnam tidak berkutik sama sekali, bahkan permainan Vietnam tidak berkembang, tapi Malaysia begitu sangat luar biasa mendominasi permainan, mainnya juga bagus dari kaki ke kaki, tidak long ball. Kalau dulu kan saya sering lihat timnas Malaysia ini permainannya long ball, ya 11-12 sama timnas Indonesia pada era kegelapan. Tapi sekarang kalau saya lihat timnas Indonesia, timnas Malaysia sudah menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Main dari kaki ke kaki, tidak main long ball langsung kejar bola, enggak. Dan pada akhirnya Malaysia berbuah manis dengan kemenangan 4-0, akan layak ke Piala Asia menemani Indonesia. Dan inilah beberapa informasi tentang pemain Malaysia yang netizen Indonesia sampai berkomentar, FIFA harus selidiki. Kita jangan sampai iri hati dengki terhadap kesuksesan orang. Ingat ya sahabatku semua, kita jangan sampai sombong. Harusnya SUKAN itu menyatukan. Kita dukung negara tetangga kita karena sama-sama membawa nama Asia Tenggara, supaya nama Asia Tenggara ini tidak dipandang remeh oleh timnas lainnya. Sebab timnas Asia Tenggara ini termasuk di antara salah satu timnas yang sangat tertinggal dari negara-negara lain. Maka jika di antara salah satu ada timnas Asia Tenggara yang saat ini berkembang, mari kita dukung, mari kita support. Jangan sampai merendahkan satu sama lain. Langsung kita simak informasinya, biar kita nggak salah paham. Official daripada FIFA dan FAM sendiri, 5 player baru Harimau Malaya official boleh bermain untuk skuad Harimau Malaya pada malam ini ya. Dan siapa yang kata itu adalah fake ke apa ke, ini datang daripada FIFA sendiri. Kalau tak puas hati, jumpa dengan FIFA. Itu saja. Ini daripada FIFA, bukan daripada kerajaan sekian ke, kerajaan langit ke, kerajaan bawah tanah ke, bukan kerajaan dekat mana-mana. Ini datang daripada FIFA mengesahkan 5 pemain ini boleh bermain Malaysia, berdarah Malaysia, dan mereka ni ada talian bersama dengan Malaysia dan boleh beraksi dengan Malaysia untuk kelakar Piala Asia. Kalau tak puas hati, boleh jumpa FIFA lagi. Kalau tak puas hati lagi, kena denda daripada FIFA, tak boleh main dan mungkin akan turun rangki dan didenda beratus ribu dolar. Itu yang anda mahukan. Selama ini hidup anda tidak puas hati dengan negara Malaysia, tolonglah hentikan. Media-media tolonglah henti menyebar-nyebarkan hoax. Saya mahu semua orang jadi rakyat yang berlow IQ yang tinggi. Kalau saya cakap low IQ, banyak yang terasa.
Jadilah berakyat IQ yang tinggi. Kenapa saya suruh belajar? Kenapa saya suruh mendengar? Kenapa saya suruh cari info? Belajar, belajar, belajar. Cari info yang benar. Tolong, jangan dengar media yang inginkan mau view. Follow saya. Saya cakap follow saya. Saya tak sebarkan berita-berita hoax. Tunggu saya sampaikan. Kalau player ini betul darah warisan, yes, saya akan post. Tapi ini datang daripada FIFA sendiri. Mana yang fake? Tolong hentikan menyebarkan media yang palsu. Dan stoplah ambil video orang sebagai clickbait. Lepas tu buat video yang untuk memperandakan di antara Malaysia dan Indonesia. Tolong. Stop it. Who's gonna watch your video? Okay? Tolong. Tolong stop sebarkan hoax. Berita-berita yang palsu ni. Stop. Kita masyarakat yang maju. Majukan diri dulu. Tengok diri dulu ya. Stop. Ambil tahu pasal negara orang. Stop. Yeah? Understand? Understand right? Okay? Player heritage Harimau Malaya berharga 3 juta euro bersama dengan 14.5 juta ringgit, guys. Siapa dia? Cuba aku kongsikan. Selepas Hector Hebel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo dan kini Imanol Mashuka menyertai Harimau Malaya sebagai heritage player. Imanol Mashuka, pemain winger licik yang lahir di Argentina. Sekarang dia bermain bersama Vélez Sarsfield, tapi sebenarnya dia milik Fortaleza FC. Dari Brazil, kelab lama Bersen da Silva. Mashuka, 25 tahun, memiliki gameplay yang mirip Arif Aiman. Pantas berani dalam situasi 1 lawan 1 dan suka masuk ke dalam kotak penalti dan cari ruang percubaan. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Maeve, korang boleh tekan back kuning ataupun showcase guys. Welcome home, Imanol Mashuka. Excited ke tidak nak tengok dia beraksi lawan Vietnam nanti? Komen welcome home. Kalau korang tak sabar, buru guys. Pernahkah anda terfikir skuad bola sepak Malaysia akan mempunyai pemain warisan berasal dari Argentina? Ia sudah menjadi kenyataan apabila malam tadi Ketua Jurulatih Peter Klamoski mengumumkan Facundo Garces sebagai pemain warisan terbaru Harimau Malaya. Facundo 25 dilahirkan di Santa Fe, Argentina dan pada awalnya mewakili kelab Colón di negara kelahirannya. Ketika ini dia menyertai kelab La Liga tahu di Spanyol bersama Deportivo Alaves. Dan perlawanan terakhirnya adalah pada 25 Mei lalu mewakili Alaves menentang Osasuna. Ketinggiannya hampir 1.9 meter. Memang padulah untuk perebutan bola di udara. Fizikal yang tegap, tinggi, kaki yang panjang, memang akan memudahkan dia memintas bola hantaran rendah. Dia sudah menyertai latihan bersama Harimau Malaya sejak beberapa hari lalu dan akan dijangka beraksi menentang Cape Verde pada perlawanan persahabatan kedua yang diadakan secara tertutup di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ni. Lebih penting, dia sudah ada dokumen untuk membolehkannya beraksi pada perlawanan kelayakan Piala Asia menentang Vietnam pada 10 Jun nanti di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kehadiran pemain warisan dianggap grade A ini sudah pasti akan memperkuatkan benteng Harimau Malaya. Follow saya untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam dan luar negara. Hilangkan tanda plus dengan bersahabat dengan saya, like, komen, copy link dan repost. Assalamualaikum. Hi Peter, I'm Coach Dom from Chom United. Okay, despite the big hoo-ha surrounding the 4 new players joining Malaysia, we the Harimau Malaya fans are more impressed with the style and play shown by the players in the past 2 games. So good job with that. Okay, my question is, as a coach, how important is it to have a system in place so that players, whether abroad or local, they can be easily integrated, and also how comfortable are the players now with your football philosophy? Thank you for your kind words and good analysis, I think. By the way we play is focusing on a team performance, a team mentality. We don't want to rely on one player. We just want to rely on 11 players out there to get the job done, play our football for 96, 97 minutes. And that's the mentality we're building every day. We've continued to build this camp from May 19th to now, which is pleasing. We never want to stop growing. Again, it's sort of been a camp where it's been a bit of a puzzle because players come in at different times.
But again, our focus is just concentrating on the layers of our game that's important, the principles of our game. Players are gaining an understanding of that, realising that's a strong base to build from. And again, we've taken this camp in a positive way again, where we've progressed. Again, Cape Verde is a tough opponent. Yeah, on the 29th, they're a very good opponent. We put ourselves and our football up against the best opponent that we could get, and that puts us in a good situation to keep building our team game, and that's going to be really important for us. And you know, again, we want to win tomorrow. There's no doubt about it. Yeah, we want to play the best football we can, and get every Malaysian excited to watch, you know, our players play, and we keep building the way we do, special games away. Dan pada faktanya FIFA sendiri sudah memberikan kelulusan. Jadi untuk netizen Indonesia, stop untuk berkomentar yang bukan-bukan. Mari kita saling mendukung satu sama lain. Dan memang perlu kita akui, pemain warisan Malaysia ini juga bukan kaleng-kaleng. Permainannya luar biasa, dan pemain warisan Malaysia ini juga bermain di Liga Eropa, yang tentunya pastinya akan menambahkan kualitas timnas Malaysia semakin maju ke hadapan. Oke, sahabatku semua, kita ucapkan selamat buat timnas Malaysia yang kemungkinan besar akan bermain di Piala Asia, dan tentunya mudah-mudahan berjaya. Jika suka dengan videonya reaction Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.